Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Serpina Siregar, NPM 19140162, jurusan PGSD kelas 4B, mata kuliah Perspektif Global, dosen pengampu Dr. Randus Hanafi MSI. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif globalisasi. Jadi yang pertama yaitu kerusakan lingkungan. Poin A, perubahan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan menyebabkan ketidakseimbangan ekologi seperti kerusakan tanah, pencemaran lingkungan, hilangnya suatu populasi. Yang kedua yaitu keadaan ini diperparah oleh eksploitasi sumber daya alam untuk menunjang kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu adanya rantai yang putus dalam daur ulang biologi atau daur materi dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Poin B, faktor penyebab kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu faktor alam. Di antaranya adalah gunung meletus, gempa bumi, kemarau panjang, dan kebakaran hutan. Faktor yang kedua yaitu faktor manusia. Di antaranya penebangan hutan, pembangunan permukiman, dan intensifikasi pertanian. Penggunaan pupuk dan pestisida dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Sistem monokultur dapat mengurangi keanekaragaman dan peledakan hama. Jadi, solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dari kerusakan lingkungan ini yang pertama, menggunakan predator alami untuk membasmi hama tanaman. Yang kedua, pemberdayaan taman kota. Yang ketiga, dalam rumah tangga dibiasakan melakukan penghematan energi dan mengurangi sampah. Yang keempat yaitu memperbanyak dan memperbaiki kualitas kendaraan umum sehingga mengurangi keberadaan kendaraan pribadi. Yang kelima yaitu membiasakan bersepeda seperti telah diterapkan di Jepang, Jerman, dan Belanda. Dampak yang kedua yaitu maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Poin A, penyebab terjadinya penyelundupan barang ke Indonesia. Yang pertama yaitu adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara barang yang ada di dalam dan luar negeri. Kemudian, tidak perlu mengeluarkan budget tambahan untuk membayar biaya bea cukai sesuai ketetapan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, adanya permintaan pasar yang besar, tetapi pasokan bahan baku tidak ada atau jumlahnya sedikit. Solusi yang dapat kita lakukan dalam pencegahan penyelundupan ini yang pertama, bea cukai dan juga perpajakan agar saling terkoneksi sehingga dengan adanya sistem yang terkoneksi bisa mengurangi penyelundupan karena dimanapun barang itu akan diketahui. Selanjutnya, mengurangi atau menutup pelabuhan-pelabuhan dengan terminal khusus, terutama aktivitas pribadi. Yang ketiga yaitu sistem keamanan di wilayah perbatasan seharusnya diperketat dan diperkuat untuk mengurangi maupun mencegah penyelundupan. Dampak negatif yang ketiga yaitu integrasi bangsa terancam. Penyebab terjadinya integrasi bangsa terancam yaitu geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dan hasil-hasil masih belum dapat diatasi. Yang kedua yaitu munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Yang ketiga yaitu melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang keempat yaitu pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Solusi yang dapat kita tawarkan yaitu tidak berperilaku rasis, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain, bertindak adil kepada sesama, bertindak sesuai peraturan yang berlaku baik di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, menumbuhkan sikap tenggang rasa, aktif ikut serta dalam kegiatan ronda malam
gotong royong, dan sebagainya. Bersikap penuh empati, tenggang rasa, dan toleran terhadap antar sesama manusia. Menjalankan kewajiban dan amanah di lingkungan manapun dengan sebaik mungkin. Tidak bertindak semena-mena atas dasar kuasa yang dimiliki. Mengadakan nonton bareng akan perjuangannya para pahlawan Indonesia guna meningkatkan integrasi nasional. Solusi yang selanjutnya, tidak menciptakan kelompok-kelompok tertentu yang mendorong Indonesia ke jurang disintegrasi nasional. Yang terakhir yaitu menggunakan produk-produk dalam negeri dari barang yang paling mewah hingga barang yang paling sederhana. Dampak yang keempat yaitu perubahan gaya hidup. Gaya hidup ini bisa juga dikatakan dengan lifestyle, yaitu gambaran tingkah laku, pola dan cara hidup yang ditunjukkan bagaimana seseorang tersebut, minat dan ketertarikan serta apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri, sehingga membedakan statusnya dari orang lain dan lingkungan melalui lambang-lambang sosial yang mereka miliki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat. Gaya hidup ini berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi. Gaya hidup menjadi upaya untuk membuat diri menjadi eksis dengan cara tertentu dan berbeda dari kelompok lain. Penyebab terjadinya perubahan gaya hidup yang pertama yaitu sikap. Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan berpikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Yang kedua yaitu pengalaman dan pengamatan. Pengamatan dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengamalan diperoleh dari semua tindakannya di satu masa lalu dan dapat dipelajari melalui orang yang akan dapat memperoleh pengalaman. Yang ketiga yaitu kepribadian. Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu yang berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. Yang keempat, konsep diri. Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri. Yang selanjutnya yaitu motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis. Yang terakhir yaitu persepsi. Persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, mengatur dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia. Solusi yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada sesama penduduk lokal dan coba memprioritaskan berbahasa Indonesia kepada wisatawan asing yang tinggal di Indonesia. Yang kedua yaitu menggunakan dan membeli produk-produk dalam negeri. Yang ketiga yaitu di zaman yang semakin individualistis, Indonesia harus mempertahankan sikap dan ramah dan sopan santun. Cukup sekian penjelasan saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.